Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali untuk bersama-sama belajar kitab Ma La Ainun Ra'at. Hal-hal yang tidak pernah dipandang oleh mata, kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga, karya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki rahimahullah. Kita sampai pada bab darajatun wa maratib. Tingkatan-tingkatan yang ada di surga. Jadi surga itu bertingkat-tingkat. Sebelum melanjutkan, sedikit saya akan mengulang apa yang sudah kita pelajari kemarin tentang Naimul Jannah, kenikmatan surga. Jadi kenikmatan surga itu kenikmatan yang luar biasa. Sehingga orang kalau tahu surga itu seperti apa, pasti semua akan mengejarnya. Hanya saja karena ini surga itu mahal, dagangan Allah yang mahalnya luar biasa, maka sama Allah Ta'ala diberi kamuflase di sekitarnya, di sekeliling surga, sehingga ketika orang melihatnya itu jadi nggak pengen masuk surga. Ya, nggak pengen masuk surga dalam tanda petik. Jadi contoh, sholat itu membawa kita ke surga, sedekah itu membawa kita ke surga. Tapi begitu melihat sholat itu harus wudhu, sholat itu harus berdiri, meninggalkan kenikmatan dunia, maka ada orang-orang yang berat untuk sholat. Kita sendiri pun sholat sunnah yang pahalanya besar, ya karena kita malas berdiri, ya kita malas untuk bergerak, maka kita pun tidak mengerjakan sholat sunnah. Semoga Allah beri kita taufik untuk mengerjakan sholat sunnah. Begitu pula sedekah. Sedekah ini surga loh ya. Tapi karena ditutup sama surganya itu tertutup, nggak kelihatan, sehingga kita berat untuk mengeluarkan sedekah, karena yang kita lihat bukan sedekah itu surga, yang kita lihat adalah berkurangnya harta, ya berkurangnya harta. Sabar, wasabru thawabul jannah. Sabar itu pahalanya surga. Tapi karena kita nggak lihat surganya, lihatnya nggak enaknya, maka jadi berat orang untuk bersabar. Sekarang kita masuk pada bab berikutnya, darajat wa maratib, tingkatan-tingkatan di surga. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma kana al-in'am wal ikramul ukhrawi fil jannah mutafawitan li ikhtilafi a'malin nas iqtada dhalika an takuna manaziluhum fil jannah aidan ala maratib mukhtalifah wa darajat mutafawitah liyudhhira fadlul fadil was sabqul kamil wa juhdul amil. Dikatakan oleh Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki rahimahullah, karena bentuk ya pemuliaan, pelayanan, kemudian nikmat-nikmat yang ada di surga itu berbeda-beda, punya tingkatan-tingkatan berdasarkan amal manusia yang memang beda-beda di dunia ini. Karena di dunia ini manusia punya tingkatan amal yang beda-beda, maka nanti di surga juga bentuk pemuliaannya, ya servisnya, pelayanannya juga berbeda-beda. Ya, sesuai dengan apa yang diamalkan di dunia. Karena itulah, karena amalannya di dunia berbeda, maka tingkatannya di surga pun nanti akan berbeda-beda. Kenapa di surga tingkatannya nggak dibuat sama saja, satu lantai sama, tapi dibuat bertingkat-tingkat dan berbeda-beda, agar nanti tampak loh bedanya orang yang sungguh-sungguh sama yang nggak sungguh-sungguh. Bedanya orang yang mulia ya dengan orang yang biasa-biasa saja. Bedanya orang yang memang itu dia juara amal, ya dengan orang-orang yang memang malas, biar kelihatan nanti di surga. Nah, kalau ketemu di surga, beda tingkatnya, nanti akan nyesel gitu. Wah, saya emang dulu di dunia nggak seperti dia ya. Dia di dunia dulu memang ahli sholat. Dia di dunia dulu ahli sedekah. Nanti di akhirat akan kelihatan. Kalau di dunia mungkin nggak kelihatan. Nggak kelihatan, tertutup dengan kehidupan sosial. Mungkin orang cuma lihat secara fisiknya. Oh, ini orang kaya. Oh, ini orang pandai ilmu dunianya. Oh, ini orang ini tampan, orang ini cantik, sehingga nggak kelihatan tingkatannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu di surga dibuat bertingkat-tingkat, berbeda-beda derajatnya, agar orang-orang yang di dunia ini betul-betul mulia nanti kelihatan kemuliaannya di sana. Waqad akhbaral haqqu Subhanahu wa Ta'ala fi kitabil aziz anna fil jannah darajat. Allah Ta'ala sendiri yang menceritakan dalam Al-Quran bahwasannya
surga itu bertingkat-tingkat. Faqala, Allah mewahyukan, darajatim minhu wa maghfiratan wa rahmah wa kana Allahu ghafurar rahima. Itu dalam surat An-Nisa ayat 96. Sungguhnya surga itu bertingkat-tingkat dan di dalam surga itu ada ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan sungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa qala hum darajatun 'indallah wallahu basirum bima ya'malun. Dalam surat Al-Imran ayat 163, Allah juga mewahyukan sesungguhnya mereka itu di surga si Allah bertingkat-tingkat, ya, punya tingkatan yang berbeda-beda. Wallahu basirum bima ya'malun. Dan Allah Maha melihat, ya, Maha melihat apa yang mereka amalkan. Wa qala ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfirah. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Dalam surat Al-Anfal ayat 4 Allah juga mengatakan merekalah orang-orang yang benar-benar beriman. Bagi mereka ada tingkatan-tingkatan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dan ada ampunan serta rezeki yang mulia. Wa akhbara subhanahu wa ta'ala anna an-nasa yazidu ba'dhum ala ba'dhin fi tilka darajat. Allah taala juga menyebutkan bahwasannya dengan tingkatan yang banyak di surga itu antara manusia yang satu dengan manusia yang lain punya tingkatan yang berbeda-beda. Faqala la yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil dharari wal mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Faddalallahu al mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajah wa kullan wa'adallahu al husna. Surat An-Nisa ayat 95. Allah menyebutkan bahwasannya orang-orang beriman yang tidak ikut berjihad di jalan Allah taala bukan karena punya alasan, ya, bukan karena punya uzur, ya, enggak sakit, kemudian dia juga bukan orang yang tunanetra, orang-orang yang normal yang sehat tapi tidak ikut berjihad, dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah Ta'ala dengan hartanya dan dengan jiwanya, maka tidak sama. Faddalallahu al-mujahidina, Allah Ta'ala menjadikan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya itu lebih mulia tingkatannya di sisi Allah Ta'ala dibandingkan orang-orang yang tidak ikut berjihad. Wa kullan wa'adallahu husna, meskipun masing-masing yang beriman oleh Allah Ta'ala diberi janji mendapatkan surga, tapi tingkatannya berbeda. Kemudian Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki rahimahullah mengatakan, wa anal abda la yarfa'u basarahu wa huwa fil jannah fayalma'u lahu barkun fayata'ajjabu an-nadhiru wa ya'khudhuhu al-faza'u min dhalikal barq al-lami alladhi kada yakhtifu basarahu wa yaqulu ma hadha fayuqalu hadha nuru akhika fulan fayara nurahu a'dhama min nurihi wa darajatahu a'la min darajatihi fayaqulu akhi fulanun kunna na'malu fid dunya jami'an fa kaifa qad fudila 'alayya hakadha qala fayuqalu lahu innahu kana afdhala minka 'amalan thumma yuj'alu fi qalbihi ar-ridha hatta yarda. Ini disebutkan dalam Ibnu Mubarak, ya, dalam kitab Zuhud. Sumbernya Sayyid Muhammad Al-Maliki menjelaskan tentang hadis ada seorang hamba di surga yang ketika dia di surganya lihat ke atas gitu, tiba-tiba ada cahaya yang luar biasa, yang cahaya itu membuat dia ketakutan karena hampir saja membuat pandangannya tunanetra, ya, karena kuatnya cahaya itu bisa merusak pandangannya, sehingga ketika lihat ke atas langsung dia turunkan pandangannya ke bawah sambil dia berkata kepada malaikat, mahadha, ya, nanya ini apa ini cahaya yang di atas ini, cahaya luar biasa ini cahaya apa? Fayuqalu hadza nuru akhika fulan. Itu cahaya saudaramu fulan, ya, saudara di dunia, teman di dunia, sahabat di dunia. Itu cahaya saudaramu fulan. Jadi saudaranya punya cahaya yang jauh lebih besar, sehingga kalau lihat cahayanya saja mata itu bisa rusak, ya, bisa hancur, karena itu segera menundukkan pandangan. Fayara nurahu a'dham min nurih. Dia melihat cahayanya jauh lebih agung dari cahayanya. Wa darajatahu a'la min darajatih. Ya, dan pangkatnya, tingkatannya di surga lebih tinggi dari tingkatannya. Fayaqulu akhi fulan, itu tingkatannya saudaraku fulan yang mendapatkan surga itu cahayanya dia. Padahal kita dulu di dunia sama-sama beramal. Dia sholat, saya sholat, dia puasa, saya puasa. Fakaifa, bagaimana kok sekarang dia diletakkan lebih mulia dari saya? Ya, protes itu, ya. Protes karena iri yang baik. Iri untuk mendapatkan tingkat yang lebih tinggi, ya, bukan iri untuk menghilangkan kenikmatan saudaranya. Kok saya nggak dikasih yang sama gitu loh? Saya kan sama-sama dia dulu di dunia amalnya sama,
Tapi kenapa dia lebih tinggi, dia lebih hebat? Sementara saya kok di sini? Qala fayuqalu lahu innahu kana afdhal minka amalan. Kemudian disebutkan oleh malaikat, dia ini dulu di dunia amalnya lebih mulia dari kamu, lebih utama dari kamu. Amalnya lebih banyak dan ada amalan-amalan yang dia lakukan yang kamu tidak lakukan. Malaikat terus menjelaskan kelebihan-kelebihan saudara tersebut sampai akhirnya hati mukmin tadi puas atas penjelasan malaikat sehingga dia pun ridho dengan kondisinya, dengan derajatnya, dengan tingkatannya. Jadi di surga pun orang itu kalau lihat tingkatan lebih tinggi ya pengen punya yang sama. Ya pengen punya yang lebih tinggi. Di dunia kalau ada orang punya motor, lihat motor temannya lebih bagus, pengen punya lebih bagus. Tapi di akhirat beda. Ya kalau punya derajat A, walaupun dari indahnya luar biasa, Allah tunjukkannya lebih indah, ya pengen punya yang lebih indah. Dan itu banyak orang yang nanti di akhirat kaget. Wong kita ini main sama, sholat sama, ke masjid sama, cari ilmu sama. Kenapa dia bisa lebih tinggi? Ternyata tanpa pengetahuannya dia punya amalan-amalan yang lebih hebat, yang lebih luar biasa. Wa inna rajula wa abdahu yadkhulanil jannah. Nanti ada juga satu orang bersama budaknya sama-sama masuk surga. Tuannya masuk surga, budaknya juga masuk surga. Fayakunu abduhu arfa'a darajatin minhu. Tapi budaknya ini nanti pangkatnya di surga, tingkatannya di surga, lantainya di surga, derajatnya di surga lebih tinggi dari majikannya. Sampai akhirnya majikannya, tuannya berkata, "Ya Rabbi, hadza kana 'abdi fid dunya." Ya Allah, ini yang lebih tinggi, ini lebih hebat. Ini dulu di dunia budak saya ini. Ya dulu di dunia budak saya. Fayuqalu innahu kana aktsaru dzikranillah minka. Maka dijawab oleh malaikat bahwasannya dulu di dunia budakmu ini zikirnya lebih banyak dari kamu. Nah, ini pelajaran buat kita semua. Berapa banyak bos itu ya yang nanti di akhirat walaupun sama-sama surga insya Allah bosnya itu kalah dengan karyawannya. Karyawannya lebih hebat. Karyawannya lebih utama. Makanya kita jangan pamer kekuasaan, jangan pamer harta, ya jangan pamer kepandaian. Tapi kita lihat amal kita masing-masing. Kita ini mau masuk surga atau enggak? Kalau masuk surga, kita mau masuk surga yang biasa atau yang luar biasa? Jangan ngomong biasa aja nggak apa-apa loh ya. Bukan begitu mukmin. Kalau mukmin tuh semangatnya yang tertinggi. Nanti akan saya jelaskan. Semangatnya yang tertinggi. Wa fil jannah mi'ah darajah. Di surga itu ada 100 tingkatan. Ya, ada 100 tingkatan. Baina kulli darajatain kama bainas sama'i wal ard. Antara tingkatan yang satu menuju lantai yang berikutnya, tingkatan satu menuju tingkatan berikutnya, anak tangga satu menuju anak tangga berikutnya, itu tingginya seperti bumi dan langit. Itu baru satu, bayangkan ada 100. Nah, itu tingkatannya yang paling tinggi itu seperti apa? Wa ala hadi darajat wa dhammuha hiyal firdaus. Nah, tingkatan yang paling tinggi dan paling agung, paling besar itu adalah surga Al-Firdaus. Jadi lantainya surga Al-Firdaus itu yang paling tinggi, yang paling besar, paling agung. Fal firdausu a'laha darajah. Surga Al-Firdaus itu surga yang paling tinggi lantainya. Wa fawquha arsyur rahman. Di atasnya surga Firdaus itu arsy-nya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang. Wa minha tufajjaru anharul jannah al-arba'ah. Nah, dari surga Al-Firdaus inilah, ya jangan salah ya, bukan dari arsy tapi dari surga Al-Firdaus inilah memancar, mengalir 4 sungai yang ada di surga. Surga itu ada 4 jenis sungai. Jangan salah ya. Jenisnya 4, tapi sungainya banyak. Jenisnya 4, tapi sungainya banyak. Satu jenis itu bisa mungkin miliaran sungai yang ada di surga. 4 jenis. Apa itu? Sungai dari air, ya. Kemudian sungai dari susu, sungai dari madu, sungai dari khomer. Ladzatan lisyaribin. Yang khomernya kalau diminum nggak buat mabuk ya. Di surga nikmat. Karena orang mabuk itu hilang akal. Ini nikmat khomernya. Halal kalau di surga, di dunia haram. Bayangkan mandi di sungai susu. Ya jangan dibayangkan susunya seperti di dunia nih. Ya mandi di sungai madu, pelikat semua kalau dibayangkan di dunia ya. Bukan seperti itu. Ini kan madu yang paling menyehatkan. Jadi kalau kita berenang di sungai madu, kira-kira seperti apa? Tidak bisa dibayangkan oleh pikiran, nggak bisa dilihat mata, nggak terdengar oleh telinga. Sesuatu yang subhanallah sangat-sangat menakjubkan. Walidha faqad amarana Rasulullah SAW idza sa'alna al-jannah an nas'alallah al-firdaus. Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita umatnya, kalau minta surga, jangan nanggung. Mintalah surga Al-Firdaus, surga yang paling tinggi. Ya, kita kalau minta sama Allah jangan lihat amal kita, tapi lihat karunia-Nya Allah. Lihat kemampuannya Allah, lihat maha bisanya Allah, dan lihat maha pemurahnya Allah, kemudian minta, ya Allah, meskipun saya seperti ini, saya minta surga Al-Firdaus, surga yang paling tinggi. Ini perintah Nabi Muhammad SAW.
Dan di situ juga ada pesan, kalau kamu pengen surga yang paling tinggi, ya di dunia kamu juga maksimalkan amalnya. Jangan mengatakan, udahlah saya sholat begini aja, yang penting masuk surga. Pinggiran juga nggak apa-apa. Ini bukan mentalnya mukmin yang beneran. Mukmin haqqan, dia mentalnya mencari al-firdaus. Makanya semua amal itu dilalap. Semua amal dimakan, semua amal dikejar, semua amal dicari. Wa bayyana lana sabila idraki ala hadhihi darajat. Wa tariq al-wusul ila asrafiha. Wa abwabil irtiqa' fiha. Naam, wa abwabil irtiqa' fiha. Wahiyah. Nabi SAW bukan cuman menjelaskan mintalah surga yang paling tinggi al-firdaus. Tapi Nabi SAW juga mengajarkan cara menggapainya. Gimana cara biar mencapai surga yang tertinggi? Ya, pintu-pintunya seperti apa yang harus dilewati biar bisa sampai ke surga yang tertinggi. Apakah itu? Di antaranya adalah isbaghul wudu' alal makarih. Menyempurnakan wudhu di saat-saat yang tidak disukai. Tidak disukai contohnya sangat dingin musimnya. Ya, sangat dingin itu orang kalau wudhu rukun saja kan selesai. Tapi kalau dia mau menyempurnakan dengan sunnah-sunnahnya, maka dia nanti akan mencapai surga al-firdaus. Wa kathratul khutha ila masajid. Orang yang sering melangkahkan kaki ke masjid. Artinya dia suka sholat berjamaah di masjid. Wa intidharus shalah ba'da shalah. Orang yang menunggu sholat setelah menunaikan sholat. Artinya hatinya itu selalu terpaut pada sholat. Habis sholat zuhur udah kangen sama sholat asar. Habis sholat asar udah kangen sama sholat maghrib. Habis sholat maghrib udah kangen sama sholat isya. Sehingga dalam benaknya pikirannya dimanapun dia berada, yang dipikirkan adalah sholat. Wa hunaka darajah maksusah la yanaluha illa thalathah. Di surga juga ada lantai khusus, ya pangkat khusus yang tidak bisa dicapai oleh siapapun kecuali 3 kelompok manusia ini. Jadi ini surganya khusus milik 3 kelompok manusia. Siapakah itu? Imamun adil. Pemimpin yang adil. Ya, seorang pemimpin yang adil. Yang kedua, wadhurrahim wasul. Orang yang punya kerabat, dia suka menyambung hubungan silaturahim dengan kerabatnya. Suka menyambung hubungan silaturahim dengan kerabatnya. Wadhu iyalin sabur. Orang yang punya anak banyak, keluarga besar, wadhu iyalin punya keluarga, sabur. Dia sangat sabar. Sayyidina Ali karamallahu wajhah ketika mendengar Nabi SAW menyatakan hadis ini, bertanya kepada Rasulullah SAW, apa yang dimaksud dhu iyalin sabur? Orang yang punya keluarga sabar, itu maksudnya seperti apa? Maka dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, yang dimaksud adalah orang yang dia ketika berderma pada keluarganya tidak pernah mengundat-undat, tidak pernah ngungkit-ngungkit, nggak pernah ngomong sama istrinya misalnya, bukankah kamu udah saya kasih ini, kok masih begini, nggak pernah ngundat-undat, sabar, perlakuannya nggak enak, ya balasannya nggak enak, dia sabar, tidak mengundat-undat pemberiannya. Ini orang nanti akan mencapai surga khusus di surga. Memang nggak gampang ya. Nggak gampang udah berderma sama keluarganya, kemudian nggak dianggap, terus nggak ungkit-ungkit itu nggak mudah. Biasanya manusia cenderung mengungkit-ungkit. Maka kalau kita pengen derajat yang paling tinggi, derajat khusus di surga, bersabar ini. Istri juga begitu. Dia sudah melayani suaminya, ya masakkan, ngepel, ya cuci, dan sebagainya. Tapi ternyata kok nggak dihargai sama suaminya. Jangan kemudian mengatakan, saya udah capek loh, ngurusin kamu, bantu kamu, ngurus anak kamu. Itu akan menghapuskan semua pahala. Kalau mau sabar, dapat surga yang khusus. Faman ahabba an yanala a'la darajat. Siapa yang pengen mencapai tingkatan yang paling tinggi, au yafuza bitilka darajat al-maksusah, atau mencapai surga-surga khusus. Jadi kalau nggak bisa sampai pada Jannatul Firdaus, sampai pada surga-surga khusus, tentunya istimewa, namanya juga VIP. Ya surganya beda dengan surga yang lain. Fa inna tariqaha ma'ruf. Jalannya udah jelas. Wa babaha maftuh. Dan pintunya selalu terbuka. Wasabilaha muyassarun qarib. Dan jalannya itu mudah. Ya, mudah dan dekat. Nggak usah cari jauh-jauh. Mudah. Kalau punya keluarga ya sambung silaturahim. Ya punya kerabat sambung silaturahim. Kalau jadi seorang suami, jadi memberi nafkah, ya yang ikhlas ya. Nggak usah mengundat-undat. Kalau jadi pemimpin yang adil. Mudah semua itu. Wa kullama kana al-hirs wal jid wal ijtihad aziman, kanat darajah aliyah wa natijah najihah. Wa tijarah rabihah wal fawz kabiran wal khair kathiran wa hadha la tadhharu haqiqatuhu wa tabruzu suratuhu illa hunaka fi sahati ridwan wa rihabir rahman yauma yakunu litilka darajat nurun yalma kal barqil khatif. Nah, karena manusia ini kalau semangatnya semakin besar, ya usahanya semakin sungguh-sungguh, semangatnya besar, usahanya juga besar sungguh-sungguh,
maka derajatnya nanti di surga juga sangat tinggi. Hasilnya juga akan memuaskan dan perdagangannya dengan Allah Subhanahu wa taala pasti menguntungkan. Dia akan mencapai kesuksesan yang luar biasa dan kebaikan yang sangat banyak. Tapi semua itu tidak tampak di dunia ini, tidak tampak. Kalau mau tampak sesungguhnya hakikatnya, benar-benar tampak, ya nanti di akhirat, di surganya Allah Subhanahu wa taala, di tempat yang Allah Subhanahu wa taala betul-betul meridhoi hambanya. Hari ketika derajat-derajat itu memunculkan cahaya yang cahayanya seperti kilat yang menyambar, ya, cahayanya luar biasa. Walamma kana al-mu'min dha himmatin 'aliyah wa raghbatin rafi'ah ghaliyah la yaknau illa bil ma'ali. Orang yang beriman itu dia punya semangat yang tinggi, ya, punya cita-cita yang besar. Karena semangatnya tinggi, cita-citanya besar, mukmin ya, maka dia tidak pernah merasa puas kecuali berusaha mencapai derajat yang tinggi. Jadi kalau dia puas dengan yang kecil-kecil untuk akhirat, nih bukan mukmin benar. Mukmin yang benar itu tidak akan pernah puas kecuali mendapatkan pangkat yang tertinggi, pahala yang terbesar. Wala yardha illa bil maratibil awali. Dia enggak akan pernah puas kecuali mendapatkan pangkat-pangkat yang paling tinggi. Kana la budda an tatashawwaqa nafsuhu ila a'la hadhihi darajat wa tatawaqqa ila asrafiha wa tata'allaq bi akmaliha wa arfaiha. Karena itu seorang mukmin yang benar-benar mukmin, dia jiwanya akan rindu hanya kepada pangkat-pangkat yang tinggi, ya, tingkat-tingkat yang tinggi di surga. Kemudian yang paling mulia di surga. Walidzalika futiyatahu fid dunya abwabun wasi'ah min shalil a'mal. Karena itulah Allah taala di dunia ini memberi kesempatan yang luar biasa kepada mukmin untuk melakukan amal-amal yang soleh. Yadkhulu minha wa yas'a ilaiha. Sehingga mukmin bisa mengerjakan amal soleh tersebut. Fa yarfa'ullah biha fil jannah darajat yarqa fiha wa yarqa hatta yasila ilal manzila al-rafi'ah al-muqaddara lahu. Sehingga ketika dia mengamalkan amal soleh yang banyak di dunia ini yang macam-macam mengantarkan dia ke surga yang tinggi tadi, nanti Allah Ta'ala meletakkan tingkatannya di surga, tingkatan yang tertinggi satu tingkatan menuju tingkatan yang lain sampai dia mencapai tingkatan yang paling tinggi yang sudah ditentukan untuknya. Tsumma yaj'al fi qalbihi ridha hatta yardha. Sampai nanti hatinya puas. Udah puas belum dikasih nih? Udah puas belum nih? Sampai akhirnya dia puas dan ridha dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa min tilkal abwab, di antara pintu untuk mencapai derajat-derajat yang tinggi itu adalah al-jihad fi sabilillah. Berjuang di jalan Allah saat memang betul-betul dibutuhkan untuk menghadapi orang-orang yang ingin mengganggu umat Islam dengan senjatanya ya. Dalam peperangan, maka orang yang mau berjuang di jalan Allah, berjihad, dia akan mendapatkan derajat yang tertinggi. Wa hifdzul Qur'an wa ma'a mulazamati tilawatih. Orang yang menghafalkan Al-Quran tapi tekun membacanya. Bukan hafal kemudian nggak pernah dibaca atau kemudian hilang hafalannya. Hafal dan dia tekun membacanya. Wa isbaghil wudhu alal makarih. Menyempurnakan wudhu di saat-saat yang memang tidak disukai. Ya ketika dalam kondisi yang sangat dingin contohnya. Wa kathratil khuta ilal masajid. Dan banyak melangkahkan kaki ke masjid. Wa intidhari sholah ba'da sholah. Menunggu sholat, ya menuju sholat yang lain. Jadi habis sholat wajib menunggu datangnya sholat wajib berikutnya dengan rasa rindu. Wal iktsar min dzikrillah, berbanyak berzikir pada Allah Ta'ala. Wa kalimah thayyibah turdillah wa rasulah, mengucapkan kalimat yang baik yang menyebabkan Allah dan Rasulnya ridha. Yatakallamu bihar rajul min ridwanillah la yulqi laha balan. Ada orang itu ngomong yang baik, omongan itu dia enggak anggap sesuatu, biasa aja tapi ngomong baik, tapi ternyata telah buat Allah Ta'ala ridha kepadanya. Makanya kita ngomong yang baik saja. Kalau ngomong yang baik itu mungkin kita nggak anggap tuh amal seperti sholat, seperti tahajud, seperti jihad, seperti sedekah. Tapi ternyata omongan yang baik itu bisa membuat Allah Ta'ala ridha dan Rasulullah SAW ridha kepadanya. Wa sabrun jamilun al bala makruh azim. Dan sabar yang baik. Sabar yang baik itu nggak berkeluh kesah. Ya sabar yang baik. Ya sabar yang baik atas ujian yang nggak disukai yang besar. Wa syafa'ah hasanah. Inda dhi sultanin fi daf'i makruhin au mablaghi birrin. Orang yang punya kenalan pejabat, ya, punya kenalan penguasa. Kemudian ada orang yang punya hajat kepada penguasa tadi, ya, untuk menghindarkan hal yang gak enak atau menyampaikan yang baik. Maka dia membantu orang tadi agar ucapannya didengar sama pejabat tersebut. Agar ucapannya didengar oleh penguasa tadi, membantu menyampaikannya. Maka orang yang seperti ini juga akan mencapai derajat yang khusus di surganya Allah Subhanahu wa taala. Waqad ikhtasallahu Subhanahu wa taala ba'dhan nas bi darajatin muayyanah la yanaluha ghairuhum. Allah Taala juga telah memberikan kekhususan
pada orang-orang tertentu untuk mencapai derajat-derajat yang tertentu di surga yang tidak bisa dicapai oleh orang lain. Wala yudrikuha illa man amila bi amalihim. Dan tidak bisa mencapai surga tersebut kecuali orang yang mengamalkan sama dengan amalnya. Fahunaka daraja makhsusah la yanaluha illa arbabul humum wa tafkir fis sa'i 'alal iyal bil halal. Di antaranya adalah tingkatan di surga yang khusus yang tidak bisa dicapai kecuali orang-orang yang mendapatkan rasa suntuk ya karena mencari rezeki buat keluarganya. Karena capek cari rezeki sampai dia itu sumpek gitu ya. Kok nggak dapat-dapat? Ini kalau dia sabar, dia akan mencapai derajat yang khusus di surga. Orang yang memikirkan ya bagaimana caranya anak-anaknya, pasangan hidupnya bisa mendapatkan nafkah dengan baik. Dia berusaha untuk bekerja mencari rezeki yang halal dan memikirkan caranya mendapatkannya sampai dia capek seperti itu akan mencapai derajat yang khusus di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani rahimakumullah. Dari apa yang sudah kita baca tadi ini bersama-sama, maka ada satu kesimpulan. Satu kesimpulannya apa? Allah tidak menjadikan surga satu tingkatan, bertingkat-tingkat, bahkan ada 100 tingkatan. Yang paling tinggi adalah surga Al-Firdaus. Maka semangat kita, mari kita mencapai surga yang tertinggi. Kalau ginilah gambarannya. Ada uang 1 rupiah sama uang 1 miliar dolar. Pilih yang mana kita? Tentu kita pilih yang 1 miliar dolar. Nah kalau uang aja kita pilih yang besar, maka surga kita akan pilih yang terbesar. Karena akan tinggal selama-lamanya di sana. Bukan tinggal sementara loh, tinggal selama-lamanya abadi. Makanya saatnya di sekarang ini, mumpung masih di dunia, mumpung masih hidup, cari surga yang tertinggi. Kata kunci dari saya, kalau kita nggak bisa mengamalkan amalan yang banyak, maka ada satu kunci yang bisa menyampaikan pada surganya orang-orang soleh. Ini sebenarnya rahasia, jangan di-share nih, kalau di-share repot ini ya. Ini amalan yang mudah, tapi bisa menggapai surga yang tertinggi. Apakah itu? Cintai orang-orang yang punya surga tinggi. Cintai orang-orang yang punya firdaus. Cintai orang-orang yang amalannya amalan firdaus. Cintai orang-orang yang memang hidupnya untuk firdaus, jannatul firdaus. Cintai mereka semua. Almar'u ma'aman ahab. Nanti kita akan dikumpulkan bersama yang kita cintai. Nah ini modal cinta. Memang cinta nggak gampang ya. Banyak orang ngaku cinta. Tapi kalau udah urusannya suruh bantu yang dicintai, lari. Ya urusannya disuruh perhatian sama yang dicintai, nggak mau perhatian dia. Lu, gue. Kamu, saya. Ya, kalau kita cinta sama orang soleh, nggak boleh seperti itu. Jiwa, raga kita, harta, pikiran kita semua kita tunjukkan untuk membuktikan cinta kita. Sehingga dengan modal cinta ini kita bisa mendapatkan pahala-pahala yang diraih orang-orang soleh tersebut. Ya, orang soleh akan mengatakan, dia orang mencintai saya, dia akan bersama saya. Ya Allah, dia bersama saya. Ya Allah, dia cinta sama saya, kumpulkan bersama saya. Nanti orang soleh akan minta agar kita dikumpulkan bersamanya. Ikhwani rahimakumullah, semoga kita masuk surga Al-Firdaus, jannah yang tertinggi bersama Nabi Muhammad SAW, orang tua kita, keluarga kita, teman-teman kita, sahabat kita, dan semua orang yang berbuat baik kepada kita. Amin Allahumma amin. Tanpa hisab, tanpa susah. Insya Allah kita bertemu pada episode yang berikutnya. Jangan lupa setelah nonton ini share ya dan berikan komentar. Saya suka membaca komentar Anda. Suka nggak suka apapun komentarnya saya baca, masukkan buat saya. Ya, share kepada siapapun agar semakin banyak yang mengenal surga Allah Ta'ala. Tempat abadi kita kelak, tujuan yang menjadi tujuan semua orang yang hidup di jagat raya ini, yaitu hidangan jamuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang abadi. Semoga kita semua masuk dalam surganya Allah Ta'ala tanpa hisab, tanpa susah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.